Baik, kita mulai saudara-saudara. Ini adalah pertemuan ke-6 kita dan judulnya adalah klasifikasi bunyi segmental. Di klasifikasi bunyi segmental yang pertama ini kita akan pelajari soal vocoid. Ya. Di pertemuan sebelumnya, saudara-saudara sudah mencoba mencari berbagai jenis bunyi berdasarkan klasifikasi bunyi yang ada. Salah satunya di sana ada bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Bunyi yang segmental ini, sebagaimana namanya, adalah bunyi-bunyi yang bisa kita pecah menjadi segmen-segmen tertentu. Ya. Secara sederhana, misalnya kata bunyi kita bisa pecah menjadi dua sukata, ada bunyi, lalu di dalam masing-masing sukata itu ada bunyi B, lalu ada bunyi U, ya, dan seterusnya. Nah, sedangkan bunyi yang suprasegmental berarti bunyi-bunyi yang berhubungan dengan misalnya tekanan, jeda, ya, nada, dan semacamnya. Itu nanti akan kita pelajari di pertemuan khusus ya, di kesempatan yang lain. Nah, vocoid adalah istilah untuk bunyi. Jadi kalau nanti saudara-saudara mendengar ada vocoid, lalu ada istilah lain yaitu vokal. Vokal nanti akan kita sebut ketika kita mempelajari fonem. Ya. Sedangkan vocoid kita sebut untuk mempelajari fonetik, sedang kita lakukan saat ini. Baik, saudara-saudara, karena pembahasan kita adalah vocoid, saudara-saudara harus kenal betul, ya, jika dilihat di salindia ini, vocoid yang ada di bahasa Indonesia ada 10, dan saudara harus hafal betul, karena nanti di ujian tengah semester saya akan ada 2 bahan ujiannya, yaitu saudara-saudara bisa menentukan vocoid dan kontoid. Ya. Yang kontoid ini istilah untuk konsonan, jika kita bicara fonem nanti, ya. Jadi ada vocoid dan kontoid, saudara-saudara harus bisa menyebutkan vocoid maupun kontoid itu berdasarkan sudut pandang tertentu yang melingkupinya. Ya, misalnya sekarang di salindia ini, untuk vocoid yang jumlahnya ada 10, kita bisa lihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang bagian lidah, kemudian yang kedua ada posisi lidah, dan yang ketiga ada bentuk mulut. Yang bagian lidah kita pelajari nanti soal vocoid ini dihasilkan di bagian lidah yang mana. Ya, bisa bagian depan, bisa bagian tengah, dan bisa bagian belakang. Itu yang dimaksud dengan bagian lidah. Selanjutnya posisi lidah itu maksudnya adalah soal tinggi rendahnya lidah ketika mengucapkan atau menghasilkan bunyi-bunyi vocoid ini. Ya. Bisa nanti ada istilah posisi lidah tinggi, ada madya atau tengah, ya, ada juga rendah, ya, atau di gradasi di antara 3 tersebut. Nanti kita akan pelajari di salindia berikutnya. Sementara itu untuk bentuk mulut hanya ada 2 klasifikasinya, yaitu bentuk mulut apakah bulat atau tidak bulat. Sekali lagi, bagian lidah itu soal posisi depan, tengah, atau belakang. Posisi lidah itu soal ketinggian dan kerendahannya, ya, ada tinggi, sedang, atau madya, lalu ada rendah. Dan bentuk mulut itu ada bulat dan tidak bulat. Beberapa buku menyebutnya bentuk bibir, ya. Nah, saudara-saudara, yang 10 ini silakan diperhatikan baik-baik, ya, dihafalkan. Nanti akan saya jelaskan apa perbedaan, mengapa di situ ada E, misalnya di sebelah kiri, lalu juga ada yang merepresentasikan E dan E, misalnya untuk kelompok yang E, ya, di sebelah kanan. Begitu pula ada U yang kecil, lalu ada U kapital di sebelah kanan. Begitu pula mengapa ada I kecil, lalu ada I kapital di sebelah kanan. Saya menyebut istilah kapital untuk memudahkan saudara-saudara saja ketika memahami atau membedakan antara I dengan yang I agak rendah, ya. Lalu ada U yang kecil dengan U yang agak rendah. Nah, nanti kita akan pelajari mengapa saya sebut rendah, mengapa saya sebut tinggi, berikut contoh-contohnya di salindia berikutnya. Tapi perlu juga saya sampaikan bahwa ini A, ya, ini U yang tinggi, ini I nanti tinggi juga, ada E, ada O, lalu ada U agak rendah seperti pada susur, ya. Kemudian
ada ya, ada sedang misalnya sedang, ada misalnya pada mereka, re-nya ya, jadi di suku kata re itu ada mereka, nah, yang di me-nya ya, yang ini yang sedang saya tandai ini, lalu ada ada i yang agak rendah sama dengan u tadi ya, lalu ada o ya, berbeda dengan yang di sebelah kiri ada u, ada o ya, jadi ada bedanya ya. Nanti kita akan lihat lebih jelas bedanya ketika di kata-kata dalam bahasa Indonesia. Nah, ini yang saya maksudkan, saudara-saudara, klasifikasi bunyi vokoid, maaf, berdasarkan sudut pandang tertentu yang tadi kita sebut. Pertama ada bagian lidah, ya, ada yang depan, tengah, belakang, dan posisi lidah ada yang tinggi, ada madya rendah. Nah, khusus untuk yang posisi lidah maupun yang lain juga sebenarnya berbeda buku itu berbeda istilahnya, tetapi maksudnya hampir sama. Sama seperti yang telah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa saudara harus berhati-hati ketika membaca buku ya. Para ahli kadang-kadang membedakan istilah, selain itu juga membedakan nama bunyi-bunyi tersebut ya sesuai dengan posisi yang dipercaya oleh ahli tersebut. Jadi jangan heran ketika saudara melihat ada istilah-istilah yang berbeda di sini. Saya lanjut, posisi lidah tadi sudah saya sebut. Yang terakhir adalah bentuk mulut, ya hanya ada tidak bulat dan bulat. Nah, kita mulai dari bagian lidah. Mengapa disebut depan, tengah, belakang? Untuk bisa memahami dan menguasai ini, saudara-saudara harus praktikkan langsung ya. Bagaimana cara menghasilkan bunyi tersebut. Misalnya ketika mengucapkan bunyi saudara pasti rasakan ada bagian lidah ya yang mengarah ke atas. Ya, itulah yang kita sebut dengan bagian lidah depan. Ya. Ketika dilihat dari sudut pandang posisi lidah, ternyata lidah bagian depan itu ya secara keseluruhan lidah itu posisinya tinggi paling atas ya. Saudara bisa ucapkan atau coba melafalkan ya. Jadi saudara akan merasakan bahwa lidah berada di posisi yang tinggi, lalu lidah bagian depan yang lebih dominan ya di posisi yang tinggi itu. Begitu pula mengapa disebut bagian lidah belakang untuk ya saudara bisa coba antara i dan saudara akan rasakan bagaimana posisi lidah, bagian lidah itu depan, kemudian berpindah ke belakang, dan posisinya sama-sama tinggi ya antara i dan i ya. Saudara akan merasakan bahwa ada perpindahan bagian lidah ya, depan kemudian ke belakang ketika mengucapkan u. Nah, untuk bunyi-bunyi yang lain silakan dipraktikkan sendiri ya, dicoba-coba untuk membuktikan mengapa itu disebut bagian lidah depan, mengapa bagian lidah tengah, dan mengapa bagian lidah belakang. Sementara posisi lidah, sebagaimana yang saya contohkan tadi di bunyi i, ya vokoid i, ya, posisinya tinggi. Begitu kita bandingkan misalnya dengan o ya, o yang paling bawah madya rendah o, ya terasa i o. Terasa bahwa posisi lidahnya dari tinggi ke rendah, tinggi ke rendah. Atau yang ya posisinya antara o dan dirasakan dari o ke madya tengah atau sedang ya. Di tengah-tengah yaitu o, ya itu posisi lidah. Sementara bentuk mulut itu hanya dua, ya tadi saya ulang hanya dua, yaitu tidak bulat dan bulat. Tidak bulat dan bulat ini tinggal kita lihat bagaimana bentuk bibir ketika mengucapkannya. Yang bulat tentu saja ya barisan yang ya. Jadi bulat beda dengan i tidak bulat ya karena mulut kita melebar atau bibir kita melebar ketika melafalkannya, sehingga saudara-saudara silakan coba sendiri mana yang bulat ya. Dan di situ sudah terlihat ada 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 o. Nah, saudara-saudara harus hafal sudut pandang ini karena nanti bunyi soal ujian tengah semester khusus untuk vokoid ya soal seperti ini. Misalnya bunyi i itu bunyi apa? Yaitu bunyi vokoid tinggi ya, kemudian depan dan tidak bulat. Ya, seperti itu. Saya ulangi ya, misalnya i itu adalah bunyi vokoid yang tinggi, depan, tidak bulat. Ya, bagaimana dengan yang lain? Misalnya bunyi o,
Ya, O pada bentuk mulut kita lihat tidak bulat, ya kita lihat bulat ya. Pada posisi lidah kita lihat O itu madya rendah, dan di bagian lidah posisinya ternyata adalah bagian belakang. Jadi belakang madya rendah bulat, nah itu adalah bunyi vokoid O. Kita lanjut saudara-saudara. Nah ini ada segitiga yang saya ambil dari buku I Dewa Putu Wijana ya. Nah, bagaimana cara membaca segitiga ini? Di buku-buku lain juga digambarkan semacam ini berupa segitiga. Kalau saudara-saudara lihat dan ingat soal I dan U tadi, ya. Jadi kita membaca posisi lidahnya ini ujung lidah, ya. Dan ini bagian depan lidah ujung. Sementara yang ini adalah bagian belakang lidah di ujung. Ya, ini semuanya secara keseluruhan adalah bagian lidah. Dan ini adalah yang lidah paling bawah ya, paling rendah. Ya, sekali lagi ini depan dan ujungnya, ini belakang dan ujung belakang ya. Kemudian ini bagian bawah ya, untuk merepresentasikan ini posisi yang rendah ya, sekaligus ini posisi yang tengah, baik vertikal untuk tinggi, tengah vertikalnya, tengah tingginya, kemudian tengah untuk horizontalnya ya, untuk posisi bagian lidahnya ya. Ini posisi tingginya, posisi lidah, tinggi rendah, ini tengah untuk uh, bagian lidahnya. Sehingga saudara-saudara jika di beberapa buku melihat segitiga semacam ini, dan sekali lagi saya nyatakan bahwa posisi ini bisa jadi berbeda antara satu buku dengan buku yang lain atau ahli yang satu dengan ahli yang lain. Jangan terlalu heran, silakan dibuktikan sendiri saja bahwa itu sebenarnya di bagian yang mana ya ketika saudara mempraktikkan posisi bunyi itu. Kita lanjut. Nah, yang kedua, ini ada tabel, ya tabel untuk merangkum uh, klasifikasi yang sudah kita coba tadi. Ya. Jadi selain ada gambar segitiga bagian dan posisi lidah, ini juga ada tabel vokoid. Ya, misalnya kita baca ini ada depan, tengah, belakang. Yang tadi adalah bagian lidahnya. Ini adalah posisi lidah yang paling kiri ke bawah. Ya. Lalu B dan TB ini artinya bulat dan tidak bulat. Kita lihat di posisi I sekali lagi, itu berarti bunyi yang tidak bulat, ya berdasarkan bentuk mulutnya, berdasarkan posisinya adalah posisi tinggi, ya dan berdasarkan bagian lidahnya berarti bagian lidah depan. Sehingga sekali lagi kalau disebut I itu adalah bunyi vokoid depan, tinggi dan tidak bulat. Begitu pula bunyi-bunyi yang lain. Ya, semoga saudara-saudara bisa pahami karena ini cukup sederhana, sudah dirangkum dalam tabel ya, yang bagus. Dan sebelum saya lupa, saudara-saudara nanti ini menjadi tugas saudara-saudara di pertemuan ini. Ya. Jadi segitiga tadi yang sebelumnya, di salin dia sebelumnya, kemudian di tabel ini, nah itu akan menjadi tugas saudara-saudara. Keterangan tugasnya sudah saya lampirkan, sertakan di LMS ya, di daring Unram. Silakan dibaca. Nah, jika ini adalah bahasa Indonesia, nanti di tugas saudara-saudara saya harapkan bisa mengidentifikasi vokoid ya untuk bunyi untuk apa namanya bahasa daerah ya, bunyi-bunyi dalam bahasa daerah masing-masing. Yang Sumbawa silakan dengan bahasa Samawa ya, yang Sasak silakan ya, Bojo juga demikian. Begitu pula saudara-saudara yang berasal dari bahasa-bahasa yang lainnya, silakan disesuaikan. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh bunyi, dan ini salindia terakhir yang kita bahas, saudara-saudara. Bisa jadi saudara-saudara masih bingung apa bedanya I yang kecil dan I yang kapital tadi, ya. Misalnya yang I kecil, kita lihat vokoid tinggi depan tidak bulat. Pada kata bibi dan kata sisi. Ya, jika dipraktikan B, I, ya, B, I, C, C. Kita mencoba sisi. Untuk bisa membedakannya dengan I kapital, ini nomor 2, mohon maaf ada kesalahan tik di sisir ya. Ya, seharusnya I yang kecil tidak ada. Vokoid madya tinggi depan tidak bulat, yang I rendah ya. Madya tinggi, jadi tinggi, di bawah tinggi ada madya tinggi, di atas madya, ya di antara tinggi dan madya ada madya tinggi istilahnya. Pengucapannya agak rendah ya, saya sebut agak rendah. Misalnya coba saudara-saudara ucapkan antara bibi dan bibir. Ya, kalau yang bibi murni I ya saya sebut murni I tinggi.
Sementara yang bibir tidak kita ucapkan bibir. Ya, kalau mengikuti i yang atas berarti kita mengucapkan bibir. Sementara kan tidak demikian. Kita mengucapkan bibir. Ya. Bisa saja awam kita sebut kok agak sedikit menuju ke e misalnya bibir. Ya. Nah itu bedanya i dengan yang i ini ya, yang i agak rendah ya atau madya tinggi. Begitu pula sisi dengan sisir. Ya, kita tidak menyebut sisir. Ya, jika mengikuti sisi di atas berarti sisir. Ya, itu bedanya I kecil dan I kapital. Pada lambang fonetis tentunya ya. Saya hanya membahasakan yang kapital untuk membedakan mana yang I untuk yang tinggi dan mana I untuk yang madya tinggi. Selanjutnya pada 3 ya. Kita perhatikan langsung sekarang ya, 3, 4 dan 10. Nah, ini kelompok yang E karena ini pernah ditanya, silakan diperhatikan baik-baik apa bedanya. Nah, cara membedakannya adalah selain menghafal posisi bagian maupun bulat tidak untuk mulutnya ya, saudara harus praktikkan ya, harus lafalkan agar bisa membedakannya. Sekali lagi perhatikan 3, 4 dan 10 untuk membedakan kelompok E. Jadi di bahasa Indonesia itu ada bunyi E, ada bunyi E, dan ada bunyi E. Sekali lagi ya, ada E, dan E. Di posisi nomor 3 itu bunyi E. Ya, kita menyebutnya le. Ya, sore, ya, sore ya, E, le, E. Ya, itu caranya. Jadi lele, sore. Berarti bunyinya adalah E. Apa bedanya dengan bunyi yang ada di nomor 4, yaitu vokoid madira depan tidak bulat, ada bunyi E. Ya, berarti tadi adalah E di 3, sekarang E, kita menyebutnya leher, kita menyebutnya leleh, ya, meleleh misalnya ya, ada leher ya, bisa jelas sekali, ada lele, ada leher, ada E, ada E. Ya, saya kira ini gampang ya, bagi yang bertanya, tolong jangan tanyakan lagi ya apa perbedaannya karena jelas sekali. Dan yang paling penting sudah harus hafal bagaimana menuliskan lambang fonetisnya ya. Tinggal diingat kalau yang E biasa itu, yang disebut E biasa, secara awam ada di lele itu E, ya normal, alfabet bahasa Indonesia, alfabet Latin. Yang E kita ingat saja seperti angka 3 yang terbalik ya, kalau 3 ke kiri, yang E itu berarti 3 terbalik ya ke kanan. Sementara yang 10, yang E, jadi bedanya ya, ada E, ada E, ada segar, ada teman. Bisa dicoba sendiri, rasakan. Segar, teman. Beda dengan teman jika pakai E yang 3, beda dengan teman ya jika memakai E yang 4. Jadi ada segar, teman. Ya, diingat lambang fonisnya berarti E-nya dibalik saja, yang E normal pada lili dan sore. Kalau memakai E, misalnya mengapa, ya bukan me, bukan me ya, mengapa, berarti balik saja E-nya ya, diikuti lambang fonetisnya. Ada segar dan teman. Baik, itu untuk E, saudara-saudara. Kita lanjut ke 5 sekarang dan 6. Sama prinsipnya dengan 1 dan 2 tadi pada I, yang kecil dan I kapital. Untuk 5 dan 6 itu ada U dan U agak rendah. Ya. Ada susu yang tinggi, lalu ada susur. Ya. Susurnya tidak kita sebut susur. Ya. Tetapi susur agak rendah. Begitu pula tabu, ya, U berbeda dengan tabur. Ya, tidak kita sebut tabur. Ya, sehingga perbedaannya adalah soal tinggi dan sedikit lebih rendah atau madya tinggi. Ya, sekali lagi presisinya sama dengan 1 dan 2 pada I tadi. Kita lanjut pada 7 dan 8. Ya, ada O dan ada O. Ya, sedangkan dipraktikkan sendiri ada O dan ada O. O itu seperti pada kado, ya, lalu toko ya, ada kado dan toko. Sementara O ada tokoh. Ya, saya kira jelas sekali perbedaannya ya. Misalnya toko dengan tokoh, tidak O dengan O. Nah, saudara-saudara silakan praktikkan sendiri dan bisa mencari data-data yang lainnya atau kata-kata yang lain untuk membedakan hal semacam ini. Selanjutnya nomor 9 ini normal karena bunyi A ya, vokoid A ya, tidak ada perbedaannya dengan bunyi-bunyi vokoid yang lain. Nah, sampai dengan
bagian ini saya berharap saudara-saudara sudah bisa beberapa hal. Pertama, saudara-saudara tahu bunyi-bunyi vokoid dalam bahasa Indonesia bunyi apa saja. Yang kedua, saudara-saudara harus bisa bedakan bunyi vokoid yang hampir sama ya dalam kelompoknya, ada I, ada U, ada E tadi ya, ada O juga ya. Dan saudara-saudara harus bisa menghafal berdasarkan sudut pandang bunyi, klasifikasi bunyi vokoid, yaitu bagian lidahnya, kemudian posisi lidahnya, dan bentuk mulutnya, bulat atau tidak bulat. Nah, demikian saudara-saudara pertemuan kita kali ini, dan setelah mempelajari yang bunyi dalam bahasa Indonesia, saudara-saudara nanti bisa melihat atau menonton video yang sudah saya sertakan di LMS, di daring Undrang, ya. Videonya memang berbahasa Inggris, tetapi saya kira cukup mudah dipahami setelah saudara-saudara sudah mendapat penjelasan dari sudut pandang bahasa Indonesia. Jadi silakan ditonton, ya. Kemungkinan bentuknya hampir sama saja, yang berbeda adalah datanya, ya. Datanya yang bahasa Inggris. Dan saya silakan saudara-saudara jika ada pertanyaan mengenai pertemuan kali ini, silakan sampaikan di forum diskusi. Tolong tanyakan hal-hal yang memang belum dipahami, namun yang sudah jelas seperti tadi ya, saya bedakan yang E, kemudian yang U, yang O, ya tolong jangan ditanyakan lagi karena itu sudah jelas menurut saya ya. Dan ini cukup gampang ya dengan melihat data-data yang ada. Dan terakhir adalah untuk bisa memahami betul apa yang sedang kita pelajari ini, terutama di fonetik secara keseluruhan, saudara-saudara wajib mencoba sendiri, melafalkan sendiri, mempraktikkannya sendiri untuk bisa merasakan bagian lidah, bulat tidak bulat, ya posisi lidah, lalu bagaimana bunyi tersebut, suaranya ya, kita sebut suara secara awam, suaranya terdengar ya seperti apa, apakah E, apakah E, apakah E, ya, apakah O, apakah U misalnya ya. Nah demikian saudara, selanjutnya terakhir ada tugas ya, itu sebenarnya untuk latihan saja, mengulang kembali dan coba pikirkan kira-kira di bunyi bahasa daerahnya seperti apa ya. Kemungkinan hampir sama dengan bunyi bahasa Indonesia. Demikian saya tutup pertemuan ini. Terima kasih saudara-saudara sudah hadir ya. Sekali lagi silakan tanyakan ya, kita tidak buka sesi pertanyaan di sini tapi di forum diskusi. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian tadi, dan jangan lupa mengisi daftar hadir di SIA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.